Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja. Untuk materi yang kedua ini kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun sebelum materi saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi anak-anakku sekalian yang ingin mendownload buku Pendidikan Agama Islam semester 1 dan 2, kalian bisa buka di kolom deskripsi ya. Linknya sudah saya taruh di situ. Dan materi pada hari ini bab 2 juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silahkan kalian download untuk menambah wawasan atau pembelajaran kalian di rumah masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita bahas yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu membaca ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus ayat yang kedua adalah mengartikan tiap kata ya. Terus memahami hukum bacaan. Terus memahami kandungan ayat dan hadis terkait tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus selanjutnya adalah menghafalkan ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus menerjemahkan ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus yang terakhir adalah sikap mulia. Ya, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki sikap mulia, yaitu mencintai Al-Quran, terus senang menciptakan suasana damai, menjauhi minuman keras dan narkoba, terus menjauhi segala bentuk perjudian, terus menjauhi bully ya, terus kekerasan dan pertengkaran.
Baiklah anak-anakku sekalian, menghindari minuman keras, berjudi dan pertengkaran merupakan perbuatan terpuji. Minuman keras, berjudi dan pertengkaran merupakan perilaku tercela. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal kepada manusia untuk bisa memilih perbuatan yang baik. Akal yang sehat tentunya akan memutuskan untuk menghindari perilaku tercela dengan menjauhi ketiga perbuatan di atas. Ya, jadi manusia itu diberikan akal ya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini adalah berbeda dengan makhluk yang lain. Maka kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, yaitu dengan cara menghindari perilaku tercela yang sudah disebutkan tadi di atas. Ada beberapa ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran, salah satunya itu dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan menjauhi dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat selanjutnya yaitu Al-Maidah ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridus syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau mengerti. Jadi Islam adalah merupakan agama yang sempurna ya. Di samping mengerjakan kebajikan dan menganjurkan untuk mengamalkannya, Islam juga telah menjelaskan berbagai bentuk kejelekan agar umat ini mengetahui kejelekan tersebut sehingga mereka bisa membentengi diri darinya. Kita harus yakin bahwa tidaklah Islam memperingatkan dan melarang umatnya dari berbagai bentuk kejelekan itu kecuali karena padanya terdapat bahaya dan bencana yang besar serta kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat. Di antara kejelekan yang telah diperingatkan oleh Islam agar dijauhi adalah berjudi, minum khamr atau minuman keras atau biasa disebut arak ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih yang telah menurunkan ayat-ayatnya, yakni Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang tadi dibaca ya. Yang secara khusus menjelaskan larangan perbuatan tersebut dan sekaligus merinci dengan jelas sifat-sifat serta mudarat bahaya dari perbuatan terlarang itu. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukumnya mengenai 4 macam perbuatan, yaitu minum khamr, berjudi, mempersembahkan kurban kepada patung-patung, dan mengundi nasib dengan menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah. Terus keempat hal tersebut merupakan perbuatan yang bisa dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi bangsa Arab dulu itu senangnya ya minum-minuman, terus berjudi, mengundi nasib ya. Itu maka Islam datang memberi peringatan agar menjauhi hal-hal tersebut. Tujuannya apa? Agar manusia itu tidak mengalami kerugian ya. Agar manusia itu beruntung baik di dunia maupun di akhirat, karena mudaratnya itu sangat besar ya. Orang kalau minum-minum keras itu tidak sadar akhirnya suka berbuat perbuatan yang tercela. Itu gara-gara khamr. Mengenai pengharaman minuman khamr, para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini merupakan taraf terakhir dalam menentukan hukum haramnya minuman khamr ya. Menurut mereka, Al-Quran mengumumkan hukum minum khamr itu ada 3 tahap. Jadi pada awal-awal waktu Islam datang itu Allah tidak langsung melarang ya, tapi secara bertahap.
Nah, larangan minum khamar atau minum keras diturunkan secara berangsur. Hal ini disebabkan minum khamar bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging ya semenjak zaman jahiliyah. Mula-mula dikatakan bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian orang yang mabuk tidak boleh mengerjakan sholat. Dan yang terakhir dikatakan bahwa minum khamar itu adalah keji dan termasuk perbuatan setan. Oleh sebab itu, hendaklah orang-orang yang beriman berhenti dari minum khamar. Ya, begitulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman khamar secara tegas ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun tentang khamar adalah dalam surat Al-Baqarah ya. Ini ayat pertama kali diturun tentang khamar ya, tahapan pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Nah, ayat ini turun pada masa permulaan Islam ya, di mana iman kaum muslimin belum begitu kuat ya, untuk dapat meninggalkan apa yang telah menjadi kegemaran dan kebiasaan mereka yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Maka setelah turun ayat ini, sebagian dari kaum muslimin telah menghentikan minum khamr karena ayat tersebut telah menyebutkan adanya dosa besar pada perbuatan itu. Akan tetapi sebagian lagi masih terus minum khamr ya, karena menurut pendapat mereka ayat itu belum melarangnya dari perbuatan tersebut. Maka turun lagi ayat Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ya, ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, dikarenakan ayat ini melarang melakukan sholat dalam keadaan mabuk, maka mereka tidak dibolehkan minum khamr sebelum sholat ya, supaya mereka dapat melakukan sholat itu dalam keadaan tidak mabuk. Nah, setelah turun ayat ini, mereka tidak dapat lagi minum khamr sejak sebelum zuhur sampai selesainya sholat isya, karena waktu zuhur dan asar adalah bersambungan. Nah, dalam masa yang pendek ya, demikian pula antara asar dan maghrib ya, juga antara maghrib dan isya. Apabila mereka meminum khamr sesudah sholat zuhur atau maghrib, niscaya tidak cukup waktu untuk menunggu sesembuhnya mereka dari mabuk ya, sehingga dengan demikian mereka tidak akan dapat melaksanakan sholat dalam keadaan sadar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, orang-orang yang hendak minum khamr juga hanya mendapatkan kesempatan sesudah sholat isya dan sesudah sholat subuh. Hal tersebut dikarenakan jarak antara isya dan subuh serta antara subuh dan zuhur adalah cukup panjang. Nah, setelah iman kaum muslimin semakin kuat dan telah matang jiwa mereka untuk meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan agama, maka turunlah ayat 90 surat Al-Maidah yang tadi di awal sudah dibacakan ya. Itu ayat yang ketiga. Jadi ada 3 tahapan ya larangan khamr ya. Terus Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man saribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrubha fil akhirah. Artinya, setiap minuman yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamr di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya,
atau kecanduan dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat atau di surga, ya. Karena di dalam surga itu nanti ada 3 sungai, ya. Ada sungai Homer, sungai susu, dan sungai madu. Maka orang-orang yang minum Homer di dunia, maka dia tidak bisa lagi menikmati Homer di akhirat. Ya, Homer di akhirat tentunya lebih nikmat daripada Homer di dunia, ya. Pembahasan selanjutnya yaitu menghindari pertengkaran, ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jadi pada ayat sebelumnya telah diceritakan mengenai peristiwa yang telah terjadi pada anak-anak Adam, ya, alaihissalam, yakni Qabil yang terbakar oleh api dengki dan hasutnya tega menghilangkan nyawa Habil, ya, saudaranya. Nah, berkat petunjuk seekor burung gagak, Qabil menguburkan saudaranya dan akhirnya menyesali perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, setelah peristiwa ini kami telah menetapkan suatu hukum bahwa menghilangkan nyawa seorang manusia sama dengan menghilangkan nyawa seluruh manusia. Sebaliknya, dengan menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia dari kehancuran dan malapetaka, ya. Jadi oleh karena itu Al-Quran dalam ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial dan menegaskan sebuah masyarakat bagaikan sebuah tubuh, ya. Adapun individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Jadi kalau anggota tubuh yang satu sakit, niscaya yang lain pun ikut sakit, ya. Sama dengan manusia, ya. Tadi dikatakan ayat di atas bahwa membunuh satu orang berarti dia telah membunuh seluruh manusia di dunia ini. Ya, sebaliknya kalau menyelamatkan satu nyawa, ya, berarti dia telah menyelamatkan pahalanya, ya, telah menyelamatkan manusia seluruh dunia ini. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Anil Bara ibni Azib anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haq. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya adalah cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya, yang pertama, berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Sebaiknya mengkonsumsi makanan dan minuman itu harus sesudah jelas kehalalannya. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi kalau mau makan atau minum itu harus diteliti dulu apakah makanan ini atau minuman ini halal atau haram. Kalau kalian belanja di supermarket umpama, ya, kalian harus lihat di situ ada label halalnya atau tidak. Jadi jangan asal beli, ya. Begitu juga kalau kalian belanja di pasar, ya. Makanya sebaiknya itu kalau kalian beli ayam, ya, sebaiknya beli yang masih hidup,
Tapi kan kadang-kadang kita susah ya. Tapi itu lebih baik karena kita tahu bahwa yang kalau dipotong itu, kalau motong sendiri itu kita membaca bismillah. Kalau beli yang sudah mati ya, yang sudah dipotong, yang sudah jadi itu, kita ragu-ragu apakah orang yang belah itu membaca bismillah atau tidak. Karena walaupun ayam kalau belahnya tanpa membaca bismillah ya, membaca basmalah atau tidak menyebut nama Allah, maka itu menjadi haram. Terus yang kedua adalah berhati-hati dalam bergaul ya. Dalam bergaulan sebaiknya lebih selektif memilih teman, karena teman ini sangat luar biasa ya pengaruhnya. Kalau kita salah memilih teman, maka ya salah juga kita pergaulannya ya. Akhirnya kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, karena teman itu sangat berpengaruh ya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, biasanya kita akan menjadi baik. Sebaliknya kalau kita berteman dengan teman yang nakal atau tidak jujur ya, sering berkelahi, maka yang kita biasanya ikut-ikutan gitu. Makanya kita harus benar-benar selektif dalam memilih teman. Terus yang ketiga adalah menghindari nongkrong atau duduk-duduk secara bergerombol di tepi jalan umum ya. Orang yang sering nongkrong biasanya menimbulkan dosa yang disengaja maupun tidak ya, seperti menghalang-halangi orang yang berjalan ya, menggodanya, bahkan tidak jarang berujung dengan keributan dan tawuran ya. Itulah 3 cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang selanjutnya adalah hikmah dilarangnya minuman keras, berjudi, dan pertengkaran ya. Jika kalian sudah menghindari, maka ada hikmah yang akan didapat. Yang pertama, dengan dilarangnya minuman keras, kita diperintahkan agar lebih hati-hati dalam memilih minuman. Jangan sampai minuman-minuman yang bisa memabukkan. Ya, yang kedua adalah minuman keras biasanya mengandung zat alkohol yang berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Maka dari itu agama kita melarang supaya tubuh kita sehat gitu ya. Terus yang ketiga adalah dengan menghindari judi, berarti menghindari sifat pemalas dari diri kita dan mengajarkan agar bekerja keras. Terus yang keempat adalah dengan menghindari pertengkaran, kita turut menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Terus yang kelima adalah dengan menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran, berarti kita menjaga akal dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi pada hari ini. Semoga kita bisa menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, karena itu semua adalah merupakan perilaku tercela yang harus kita hindari sebagai seorang muslim ya. Karena ayatnya tadi sudah jelas bahwa yang namanya minuman keras, berjudi ya, terus pertengkaran itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya dan kita harus bisa menghindari. Demikian materi pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dilindungi dari perbuatan tadi di atas ya, karena perbuatan itu sangat berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa kita. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir di kolom komentar dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.